Masih percaya kalau mau selamat, maka pekerja harus mengikuti prosedur kerja. Semua perusahaan juga memiliki SOP, semua perusahaan juga memiliki prosedur. Tetapi kenapa ada perusahaan yang mengalami kecelakaan dan ada juga perusahaan yang aman-aman saja? Bahkan dalam satu departemen pun bisa berbeda-beda, padahal prosedurnya sama. Karena kerja di lapangan belum tentu bisa 100% sesuai dengan prosedur. Belum tentu juga semuanya ada prosedurnya. Ada variasi kerja, ada tekanan target, ada perubahan personel, ada kekurangan sumber daya, dan ada realita lain di lapangan yang bisa saja baru muncul saat pekerjaan itu dilakukan. Yang menyelamatkan adalah adaptasi pekerja terhadap variasi yang ada dan dilakukan secara sadar. Keselamatan bukan di atas kertas, tapi penyesuaian di lapangan dengan tetap menyadari risiko yang ada, atau hal ini sering disebut dengan situational awareness. Ada 6 variasi interaksi perilaku pekerja terhadap prosedur kerja. Ayo kita bahas satu persatu. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tidak semua pelanggaran yang terjadi itu karena niat buruk, dan tidak semua kepatuhan menjamin hasil yang aman. Karena itu, para ahli keselamatan mengelompokkan perilaku pekerja dalam kaitannya dengan aturan dan prosedur keselamatan kerja. Ada 6 variasi dari interaksi perilaku pekerja terhadap prosedur kerja. Pemahaman ini menurut saya sangat penting untuk membantu kita mengenali mana perilaku dari pekerja yang berisiko dan mana perilaku tersebut yang perlu kita dukung. Oke, kita akan pisahkan kondisi prosedur menjadi 3 kondisi. Ini berkaitan dengan seberapa lengkap, seberapa baik dia ditulis, seberapa baik dia tersedia. Yang pertama yaitu prosedur yang baik. Prosedurnya lengkap, ditulis dengan kata-kata yang baik, mudah dipahami, dan mudah diakses. Yang kedua, prosedur yang buruk. Prosedurnya tidak sesuai dengan pekerjaan, ditulisnya juga nggak baik, bahasanya juga amburadul gitu ya, dan susah dicari. Dan kondisi yang ketiga itu adalah tidak ada prosedur. Nah, kemudian dari sisi perilaku kita akan pisahkan menjadi 2 kondisi, yaitu perilaku yang benar atau perilaku patuh dan perilaku yang melanggar atau perilaku salah. Interaksi perilaku dengan kondisi prosedur tadi, kalau kita bikin matriks berarti 3 kali 2. Maka akan ada 6 variasi perilaku terhadap prosedur. Yang pertama, kepatuhan yang benar atau correct compliance. Ini ketika perilaku yang benar dari seorang pekerja itu bertemu dengan prosedur yang benar juga. Prosedurnya bagus, ketemu perilaku yang bagus juga. Pekerja mengikuti prosedur dengan baik dan hasilnya juga aman, tidak terjadi kecelakaan sesuai dengan tujuan kerjanya. Ini adalah bentuk perilaku yang paling ideal dan bisa diharapkan. Contoh, seorang operator, misalkan dia mengoperasikan alat berat. Sebelum dia mengoperasikan alat berat, dia mengikuti prosedur pre-start check atau P2H ya, sering kita kenal. Dia periksa semuanya, remnya diperiksa, lampunya diperiksa, klaksonnya diperiksa, dan fungsi-fungsi semuanya diperiksa dengan benar. Dan saat bekerja, dia menjaga kecepatan sesuai dengan prosedur, dengan standar kecepatan yang ditentukan, dan memperhatikan area kerjanya. Hasilnya, operasi berjalan dengan lancar dan aman. Ini adalah contoh ideal dari kepatuhan yang benar.
di mana prosedur yang benar, yang baik bertemu dengan perilaku pekerja yang baik juga. Sekarang kita akan membahas variasi yang kedua, yaitu pelanggaran yang benar, correct violation. Ini kondisi terjadi ketika perilaku yang benar bertemu dengan prosedur yang salah. Jadi, perilaku dari pekerja yang sudah benar melanggar dari prosedur yang salah. Prosedurnya salah gitu, tapi tidak diikutin. Itu adalah perilaku yang benar. Kadang aturan tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Pekerja mungkin melanggar aturan tersebut, tetapi prosedurnya memang salah, tidak benar. Ya, justru karena dia melanggar tersebut, hasilnya jadi aman. Kalau seandainya dia mengikuti prosedur yang salah tadi, maka bisa jadi dia kecelakaan. Meskipun niatnya baik, ini tetap perlu evaluasi agar prosedur bisa disesuaikan. Sebagai contoh, seorang mekanik mendapatkan informasi unit rusak dan harus diperbaiki bannya, ya, ban dump truck. Perbaikannya di area yang berlumpur, jauh dari bengkel atau workshop. Aturan di prosedur perusahaan itu menyebutkan perbaikan hanya boleh dilakukan di area aman, dengan alat pelindung yang lengkap, dengan alat-alat supportnya yang lengkap. Tetapi kondisi mendesak, dan alat berat tersebut dibutuhkan segera. Kemudian ia menggunakan metode yang sederhana dengan tetap menjaga jarak aman dan memastikan alat pendukungnya cukup. Hasilnya, dump truck tadi bisa kembali beroperasi tanpa insiden. Walaupun melanggar prosedur, hasilnya aman. Tapi ini tetap perlu evaluasi prosedur agar lebih fleksibel dan realistis dengan kondisi di lapangan. Variasi ketiga dari perilaku pekerja terhadap prosedur yaitu improvisasi yang benar atau correct improvisation. Ini pertemuan antara perilaku yang benar dengan kondisi tidak ada prosedur. Jadi memang nggak ada prosedur, tapi perilaku pekerjanya benar. Tidak semua situasi punya prosedur, seperti yang kita sampaikan di awal. Tidak semua aktivitas ada aturannya. Dalam kasus seperti ini, pekerja mengambil inisiatif sendiri, dan ternyata berhasil dengan aman. Namun, ini seharusnya jadi pembelajaran untuk membuat prosedur atau menyusun prosedur baru, bukan justru dijadikan suatu pembenaran dan kebiasaan. Karena sudah aman sebelumnya, jadiin kebiasaan saja tanpa prosedur pun tidak aman. Jangan seperti itu ya. Contoh, contoh, saat jalur tambang longsor dan belum ada SOP yang mengatur bagaimana evakuasi ataupun rute alternatifnya. Pengawas lapangan membuat keputusan cepat untuk mengalihkan jalur dengan pengaturan personel keamanan tambahan. Pengawasnya dikumpulin, dia ngatur semuanya, dibuatlah jalur alternatif untuk evakuasi. Hasilnya, evakuasi lancar dan tidak ada korban. Tindakan ini tidak tertulis di SOP perusahaan, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dengan sangat matang. Kondisi seperti ini pasti banyak terjadi di tempat kerja Anda. Kira-kira, menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan jika bertemu dengan kondisi seperti ini? Variasi keempat dari perilaku pekerja terhadap prosedur yaitu mispension atau pelanggaran dan kesalahan. Ini terjadi saat pekerja gagal atau melanggar terhadap prosedur yang benar. Jadi prosedurnya sudah ada, sudah benar, sudah sesuai dengan pekerjaannya. Tapi pekerjanya melanggar prosedur tersebut dan akhirnya menciptakan kondisi tidak aman ataupun menciptakan insiden. Biasanya muncul dari inisiatif, tapi dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko dengan matang, atau tidak melihat prosedurnya sama sekali. Contoh, seorang operator mengambil jalan pintas dengan mematikan panel sensor gas, karena mungkin sering menyebabkan bunyi-bunyi bising gitu ya, mengeluarkan alarm palsu. Ia berpikir akan lebih efisien tanpa gangguan tersebut, karena sering ada buzzer, ada suara-suara. Tapi suatu hari, terjadi kebocoran gas metana yang benar-benar terjadi, yang tidak terdeteksi, dan nyaris terjadi ledakan. Karena memang alarmnya dimatikan. Hasilnya, situasi berbahaya dan nyaris fatal. Dan pekerja tersebut hampir saja meninggal. Ini contoh klasik dari mispension. Prosedurnya sudah benar, sudah bagus,
tetapi perilaku pekerjanya yang kurang tepat. Kira-kira di tempat kerja Anda ada nggak seperti ini? Misalkan mematikan alarm patik, ataupun ada pengaman-pengaman lain yang tidak difungsikan. Variasi kelima dari perilaku pekerja terhadap prosedur yaitu miscompliance atau kepatuhan yang keliru. Variasi ini muncul ketika kinerja yang buruk bertemu dengan prosedur yang buruk. Jadi pekerja sebenarnya berusaha mengikuti prosedur, tetapi prosedurnya sendiri sebenarnya nggak tepat. Ini kondisi paling berbahaya nih. Dia memang berusaha mengikuti prosedur, tetapi nggak memikirkan prosedurnya sudah benar atau tidak. Aturannya buruk, tapi pekerjanya mencoba patuh terhadap aturan buruk itu. Kepatuhannya tanpa arah. Ini bukan mengendalikan risiko, tetapi fokusnya hanya patuh aturan. Patuhnya patuh buta, tanpa arah. Akibatnya, hasilnya tetap berbahaya, meski niatnya baik. Ini jadi pengingat pentingnya pelatihan dan evaluasi prosedur secara rutin. Sebagai contoh ya, seorang pekerja mengikuti prosedur, misalkan pembersihan belt conveyor, sesuai dengan buku panduan yang sudah usang atau buku panduan lama, atau prosedurnya sudah direvisi. Ya, dia menggunakan prosedur yang belum diperbaharui. Ia tidak tahu bahwasanya metode tersebut ini dianggap sudah berisiko karena potensinya tangan pekerja bisa tersangkut belt conveyor tersebut. Hasilnya, ia hampir cedera karena informasi yang salah. Ia mengikuti prosedur benar, tetapi prosedurnya yang diikuti itu prosedur yang sudah usang. Prosedur yang obsolet diikutin, prosedur yang salah ya, padahal sudah ada prosedur yang baru. Ini menunjukkan pentingnya update SOP secara berkala dan pelatihan kepada pekerja. Sosialisasi prosedur juga penting. Terlihat bagus karena mencoba patuh, tetapi kepatuhannya tadi buta. Variasi yang keenam dari perilaku pekerja terhadap prosedur yaitu kesalahan murni atau mistake. Variasi ini muncul dari perilaku yang salah bertemu dengan kondisi di mana tidak ada prosedur. Perilakunya udah salah, tapi nggak ada prosedurnya juga. Kadang, dalam situasi tanpa aturan yang jelas, pekerja itu membuat keputusannya sendiri, dan ternyata salah. Ini biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman, dan juga tidak ada aturan, karena prosedurnya nggak ada. Misalkan, contoh ya, seorang operator baru, anggap aja dia seorang kru pompa, mencoba mematikan pompa, yaitu pompa lumpur, saat tekanannya tinggi misalkan, tanpa tahu bahwa itu bisa menyebabkan semburan balik gitu ya. Tidak ada prosedur, tidak ada SOP khusus untuk kondisi itu, dan ia belum pernah dilatih untuk situasi seperti itu. Hasilnya, air yang bercampur lumpur tadi menyembur dan membahayakan diri si pekerja tadi. Bukan hanya pekerja tadi, bahkan rekan kerjanya juga. Ini adalah contoh dari kesalahan karena kurangnya pengetahuan atau kurang pelatihan dan tidak adanya prosedur sebagai acuan. Dia sudah salah mengikuti prosedur yang tidak ada. Kita sudah membahas 6 variasi perilaku pekerja terhadap prosedur yang sangat mungkin bisa muncul di tempat kerja kita masing-masing. Semua pelanggaran yang kita bahas tadi berujung pada kecelakaan, dan semua kepatuhan tadi berujung pada berhasilnya aktivitas. Tetapi ada satu variasi kondisi yang tidak dibahas pada metrik ini, yaitu pelanggaran yang berhasil. Ini merupakan awal dari masalah yang lebih besar. Dia melanggar tapi berhasil. Tidak ada di matriks tadi. Ini merupakan bahaya yang tidak terlihat. Satu kategori tindakan tidak aman yang tidak tercakup dalam matriks antara perilaku pekerja dan prosedur seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu pelanggaran terhadap aturan yang sebenarnya sudah benar. Dia melanggar aturan terhadap prosedur yang sudah benar. Tapi secara kebetulan, berhasil, tidak terjadi kecelakaan apapun. Dia tetap santai, tetap aman. Dalam kasus ini, pekerja melanggar aturan, tetapi tetap bisa mencapai tujuannya. Walaupun penilaian terhadap risiko sebenarnya keliru. Pelanggaran yang berhasil ini berbeda dengan pelanggaran yang benar pada variasi yang keempat yang sudah kita bahas tadi, dan seringkali menjadi awal munculnya mispension
yaitu kebiasaan menyimpang yang berbahaya dan dilakukan tanpa disadari. Meskipun kelihatannya tidak berdampak secara langsung, tetapi pelanggaran semacam ini akan membentuk kebiasaan yang berbahaya. Orang jadi terlalu percaya diri dengan caranya sendiri dan meremehkan bahaya secara terus-menerus, padahal risikonya bisa besar di kemudian hari. Contoh, beberapa pengemudi dump truck terbiasa melewati tikungan tajam dengan kecepatan yang tinggi karena merasa mereka sudah hafal medan ya, bukan medan ya, area. Kalau medan di Sumatera. Mereka sudah hafal area tersebut. Mereka belum pernah mengalami kecelakaan, sehingga menganggap apa yang mereka lakukan itu aman. Hasilnya, sejauh ini belum ada insiden, tetapi risikonya besar karena dia ngebut di area tikungan. Kebiasaan seperti ini adalah cikal bakal misvention, rasa percaya diri berlebihan yang bisa berujung fatal. Pemahaman ini penting karena kecelakaan kerja seringkali bukan terjadi karena niat buruk, tetapi karena ada kebiasaan yang salah tapi dibiarkan terlalu lama. Bagaimana dengan pengalaman Anda di lapangan? Pernah tidak menghadapi pelanggaran terhadap prosedur tetapi justru aman-aman saja? Ceritakan di kolom komentar ya. Demikian pembahasan mengenai variasi perilaku pekerja terhadap prosedur keselamatan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami kenapa selalu terjadi pelanggaran prosedur dan berdampak pada kecelakaan di tempat kerja. Tetapi sekali lagi, memahami ini semua hanyalah untuk perbaikan kita di kemudian hari. Jangan biarkan kondisi-kondisi tidak standar, kondisi-kondisi tidak ideal di tempat kerja kita, baik dari perilaku maupun dari prosedur kerja. Cukup sekian pembahasan mengenai prosedur kerja ini, akan kita bahas tema lainnya pada video berikutnya. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada masukan tema yang mau dibahas, silakan komen ya. Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.